Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Beginilah strategi licik bisnis pemerintah. Mau bangun bisnis koperasi desa, tapi mematikan bisnis orang lain. Alfamart, Indomaret yang udah menyerap ratusan ribu tenaga kerja aja bisa dimatiin. Besok-besok bisa warung Madura yang dimatiin. Karena dianggap mengancam bisnis koperasi desa. Pantes aja SPBU Sel cabut di Indonesia. Pemerintahnya rupanya takut bersaing. Laknat. Bajingan. DPR RI itu isinya bajingan. Kalian pengkhianat itu. Kalian kalau ngomong gak ada isinya, kayak gak ada otak kalian ngomong. Anggota DPR RI itu suka-suka kalian di situ, kalianlah pengkhianat itu. Dan akulah yang pernah berdiri di sana mencari kalian. Jadi buat kita jangan diam aja. Jangan diam aja. Kita masyarakat Indonesia lebih banyak kok kita daripada anggota DPR RI. Masa kita diam aja? Kita 280 juta lebih rakyat Indonesia. Diam aja kita melihat tingkat-tingkat konyol DPR RI. Kita bayar mereka. Takut pula kita sama mereka. Ngapain takut sama mereka? DPR RI itu isinya bajingan. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Jujur gue malu dengannya. Gimana Kopdes Merah Putih ini mau berhasil kalau logika pejabatnya aja kayak gini? Tapi gue paham sih kenapa dia ngomong kayak gitu. Nih ya, lo bayangin PLN dan Pertamina yang nyaris nggak ada pesaingnya aja, tiap tahun kita dengarnya tuh rugi terus. Lah ini Kopdes masuk di pasar yang berdarah-darah banget. Ada Alfamart, Indomart, toko kelontong, warung Madura. Mau disingkirin juga tuh. Gue kira Kopdes Merah Putih ini siap bersaing di pasar. Ternyata mentalnya pecundang. Menggunakan kekuasaan demi programnya terlihat berhasil. Program ini kan digembor-gemborkan menjadi ekonomi kerakyatan. Tapi kok cara mainnya kayak gini ya? Misal pemerintah beneran berani nutup Alfamart dan Indomart. Pertanyaannya, emang Kopdes siap menggantikannya? Stok barangnya gimana tuh? Aman? Harganya gimana? Bisa lebih murah? Kita mah sebagai rakyat ya senang-senang aja kalau memang menjadi solusi kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi kalau bisa mendukung produk-produk lokal. Tapi sesimpel pengadaan kendaraan logistik aja, mereka lebih memilih impor ratusan ribu unit dari India. Kenapa nggak beli produk lokal aja? Kan ada mobil SMK, ya kan? Atau lu bingung belinya di mana? Tinggal tanyain bapaknya Gibran. Ini proyek jor-joran banget teman-teman. Angkanya nyaris 400 triliun. 3-5 miliar per desa. Kalau teman-teman ingat, dulu masa Orde Baru itu ada program KUD, Koperasi Unit Desa. Yang pernah tahu, mungkin bakal langsung ngeh cacatnya program ini ada di mana. Dan sekarang ada versi update-nya, Kopdes Merah Putih. Kita lihat aja, program ini beneran untuk rakyat atau kembali jadi bancakan anggaran yang akan mengulang sejarah lama. Program yang hidup dari anggaran negara, tapi mati sebelum rakyat merasakan manfaatnya. Waspada, Alfamart dan Indomaret harus waspada. Koperasi Desa Merah Putih mau jualan, kalian harus minggir. Jika Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Desa Yandri Susanto sudah menghadap Prabowo, kalian akan dipaksa tutup. Kalau dua menteri itu sudah menjilat, maka nasib Alfamart dan Indomaret akan terancam. Kalian karyawan Indomaret dan Alfamart yang kebetulan lihat konten di beranda ini, sadar, ini hidup di dunia nyata. Ini bukan isu. Kalian hidup di Republik Indonesia. Kalian akan dipecat atas nama proyek strategis nasional. Ingat, nasib guru aja nggak diurusin sama pemerintah, apalagi nasib kalian. Apa susahnya bagi pemerintah untuk menutup Indomaret dan Alfamart demi Koperasi Desa Merah Putih agar jualannya laku? Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib UMKM yang tiap hari mensuplai barang produk ke Indomaret. Mereka tidak pernah memikirkan berapa ribu karyawan Indomaret dan Alfamart yang dipecat. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib keluarga-keluarga Indomaret dan Alfamart akibat didirikannya KDMP. Pemerintah tinggal memberikan instruksi. Gubernur pasti tidak ada yang nolak. Bupati pasti tidak akan ada yang nanya. Satpol PP tinggal eksekusi. Dan tugasnya MUI tetap ngasih fatwa. Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang meminta jaringan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret stop
jika koperasi desa Merah Putih sudah berjalan, bukan sekedar lontaran biasa dalam forum rapat bersama Komisi DPR. Pernyataan itu adalah pesan politik yang kuat, bahkan provokatif, karena secara eksplisit membenturkan koperasi dengan retail modern. Di satu sisi, semangat keberpihakan pada ekonomi desa patut diapresiasi. Desa memang membutuhkan instrumen ekonomi yang mampu menjaga perputaran uang tetap berada di tingkat lokal. Koperasi dalam sejarahnya adalah simbol ekonomi gotong royong dan pemerataan. Namun persoalannya, apakah membangun koperasi harus dilakukan dengan narasi penghentian pihak lain? Secara ekonomi, koperasi dan retail modern beroperasi dalam sistem yang sama, pasar. Bedanya, retail modern tumbuh dengan efisiensi logistik, standar operasional ketat, serta jaringan distribusi nasional. Jika Kopdes Merah Putih ingin menjadi tulang punggung ekonomi desa, maka tantangan utamanya bukanlah menghentikan pesaing, melainkan meningkatkan kapasitas internal, profesionalisme manajemen, transparansi keuangan, digitalisasi sistem, dan kekuatan rantai pasok. Narasi stop minimarket memang mudah diterima secara emosional. Ia memotret seolah-olah ada pertarungan antara ekonomi rakyat melawan korporasi besar. Namun, kebijakan publik tidak bisa berdiri di atas emosi semata, tanpa roadmap yang jelas. Sebagaimana diingatkan Ketua Komisi DPR, Lazarus, gagasan tersebut beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan resistensi dunia usaha. Penguatan koperasi tidak boleh terjebak pada politik simbolik. Jika koperasi hanya kuat karena pesaing dibatasi, maka ia tidak benar-benar kuat. Kekuatan sejati lahir dari daya saing, bukan proteksi semata. Kritik paling mendasar terletak pada aspek keberlanjutan. Apakah Kopdes Merah Putih dirancang sebagai institusi ekonomi jangka panjang lintas rezim atau hanya program populis yang kuat di awal masa pemerintahan? Sejarah kebijakan di Indonesia memperlihatkan banyak program dengan semangat besar di awal namun redup ketika konfigurasi politik berubah. Masyarakat desa sendiri pada akhirnya tidak hanya mempertimbangkan siapa pemilik usaha, tetapi juga harga, kualitas, dan ketersediaan barang. Jika koperasi mampu menyediakan kebutuhan dengan standar kompetitif, maka publik akan memilihnya tanpa perlu larangan terhadap pihak lain. Dalam konteks ini, pertanyaan publik menjadi sah, apakah pernyataan Mendes adalah strategi transformasi ekonomi desa yang matang atau retorika populis yang memancing dukungan politik jangka pendek? Membangun ekonomi desa adalah agenda penting dan mendesak, namun membingkainya sebagai pertarungan antara koperasi dan minimarket berpotensi menyederhanakan persoalan kompleks yang menjadi sekadar dikotomi. Yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan berbasis sistem, bukan sekedar wacana konfrontatif. Jika Kopdes Merah Putih benar-benar ingin menjadi pondasi ke ekonomi desa, maka ia harus dibangun dengan profesionalisme, tata kelola kuat, dan regulasi berkelanjutan. Tanpa itu, kekhawatiran bahwa program ini hanya menjadi panggung retorika keras di pidato, rapuh dalam implementasi, kan terus menghantui.